Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter ke-14. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertemuan para pemimpin negara barat. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Toya pun lalu mengadakan pertemuan dengan para pemimpin negara barat seperti Kerajaan Belfast, Regulus, Refresh Imperium, Miss Mide, Ramis, dan juga Linea. Dan saat itu, setelah Toya selesai menyiapkan jamuan untuk para pemimpin, Toya pun tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Dan mereka saat itu sedang membicarakan tentang Framgear. Lalu di sana Toya mendengar jika Kaisar Regulus bilang kepada semua raja, jika Toya itu adalah orang yang sangat ambisius dan juga haus kekuasaan, maka Toya pasti akan dengan mudah menghapus negara manapun dari peta. Karena Toya saat ini memiliki kekuatan tempur dan juga militer yang sangat mengerikan. Bahkan tidak ada di antara kerajaan mereka yang sanggup untuk melawan Toya. Lalu setelah itu, Raja Refresh Imperium langsung memberikan komentarnya. Dia bilang kepada semua orang bahwa kemungkinan hal itu mungkin akan terjadi. Tetapi sebenarnya dia tidak yakin apakah Toya akan menjadi orang seperti itu. Tetapi pendapat itu langsung dibantah oleh pemimpin dari kerajaan Ramis, yaitu Paus Elias Ultra. Dan Paus Elias bilang kepada semua orang bahwa Toya itu bukanlah orang yang jahat. Bahkan dia bisa menjamin kepada semua orang bahwa Toya itu adalah orang yang baik dan juga adil. Dan Toya adalah orang yang pantas untuk menjadi sekutu mereka. Sedangkan Raja Linea, yaitu Claude, dia tidak memberikan komentar apapun karena dia saat ini sedang sangat kagum melihat Framgear. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya datang untuk menemui para pemimpin. Dan Toya lalu menjelaskan kepada semua pemimpin bahwa Framgear ini bisa digunakan untuk mengalahkan monster Bahamut. Dan alasan Toya tidak memberitahu mereka tentang frase adalah karena Toya tidak mau menimbulkan kepanikan yang tidak diperlukan. Dan untuk saat ini, Toya hanya akan memberikan informasi tentang frase hanya kepada Relisa saja. Karena Relisa adalah Guildmaster dari Guild Petualang yang ada di seluruh benua barat. Bahkan Relisa bisa menjadi sekutu yang sangat penting bagi Toya karena dia memiliki jaringan intelijen yang sangat banyak. Dan untuk mencegah kecurigaan dari negara sekutu, maka Toya pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan mengenalkan Framgear kepada mereka semua. Dan dia juga akan mencoba mengajak mereka untuk bekerja sama. Lalu setelah itu, Raja Belfast dan juga Raja Miss Mide, mereka pun menjadi sangat antusias karena mereka ingin segera mencoba menaiki Framgear. Tetapi Toya langsung bilang kepada mereka berdua, jika sebaiknya para kesatria dululah yang mencoba Framgear terlebih dahulu untuk menjamin keselamatan para raja. Karena para kesatria sebelumnya telah berlatih di dalam simulasi Framgear. Dan setelah para pemimpin melakukan diskusi, akhirnya telah diputuskan jika Jenderal Gaspar dari Kekaisaran Regulus, dialah yang akan mencoba Framgear terlebih dahulu. Dan setelah Jenderal Gaspar naik ke dalam Framgear Cavalier, akhirnya mesin pun mulai menyala. Dan Framgear pun mulai bergerak. Dan ternyata uji coba ini berhasil dengan sukses. Sedangkan semua orang, termasuk para raja yang melihat hal itu, mereka pun menjadi sangat antusias. Bahkan mereka langsung berebut untuk segera mencoba Framgear. Dan singkatnya, kecuali Paus Elias, para raja pun mulai menaiki Framgear satu persatu. Dan semua uji coba itu berjalan dengan sukses. Tetapi Toya yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka jika para raja akan mahir menggunakan Framgear. Dan setelah itu,
Toya pun bilang kepada semua raja bahwa dia akan meminjamkan Framgear kepada negara-negara yang diserang oleh Bahamut. Dan dia juga akan memberikan masing-masing negara sekutu sebuah alat simulasi Framgear agar pasukan negara tersebut bisa berlatih menggunakan Framgear. Dan alasan Toya melakukan hal ini adalah untuk persiapan melawan invasi Paraphrase. Karena jika hanya negara Brunhild saja, maka mereka pasti akan kalah. Dan untungnya hal ini dapat diterima dengan baik oleh para pemimpin negara dan tidak ada yang protes sama sekali. Dan setelah pertemuan selesai, Toya pun akhirnya mendapatkan sebuah kabar. Dan kabar itu mengatakan jika gadis yang telah dia selamatkan telah sadar kembali. Dan saat Toya sampai di sana, ternyata gadis itu sedang duduk di atas kasurnya. Lalu Toya melihat bahwa gadis itu memiliki kulit yang putih dan juga rambut berwarna pink. Dan warnanya sama seperti bunga sakura. Lalu setelah itu, Flora pun langsung memberitahu Toya. Flora bilang kepada Toya bahwa gadis itu sepertinya kehilangan ingatan. Karena saat dia melakukan pemeriksaan, ternyata gadis itu hanya memiliki ingatan saat Toya menyelamatkannya saja. Sedangkan ingatannya sebelumnya, dia tidak mengingatnya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Toya dengan lembut bertanya kepada gadis itu, apakah dia mengingat dirinya. Tetapi gadis itu hanya mengangguk dengan lemah. Lalu Toya bertanya lagi kepada gadis itu, apakah dia mengingat siapakah namanya, dan kenapa dia bisa terluka. Tetapi sayangnya, dia tidak ingat semuanya. Karena yang dia ingat hanyalah pengetahuan umum yang telah dia dapatkan selama ini. Seperti pengetahuan tentang negara-negara lain, uang ataupun baca, dan juga menghitung. Dan ingatan yang hilang itu hanyalah ingatan pribadinya. Lalu gadis itu bertanya kepada Toya, siapakah dia sebenarnya? Dan Toya pun lalu mengenalkan dirinya kepada gadis itu. Toya bilang bahwa namanya adalah Mochizuki Toya, dan dia adalah raja dari kerajaan Brunhild. Tetapi gadis itu malah terkejut saat dia mengetahui jika Toya adalah seorang raja dari kerajaan Brunhild. Lalu gadis itu bertanya lagi kepada Toya, apakah benar dia berada di kerajaan Brunhild? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa memang benar saat ini mereka berada di kerajaan Brunhild. Dan saat itu dia telah menemukannya di lembah yang ada di wilayah Isen, lalu membawanya ke sini. Lalu gadis itu bertanya kepada Toya, kenapa Toya bisa membawanya dari Isen menuju kerajaan Brunhild, padahal jaraknya sangat jauh. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa dia menggunakan sihir gate, dan hal ini membuat gadis itu sangat terkejut. Bahkan untuk membuktikannya, Toya pun langsung memindahkan gadis itu ke kamar tamu yang ada di dalam kastil, dan hal itu membuatnya semakin terkejut lagi. Dan setelah itu, Toya pun bilang kepada gadis itu bahwa dia bisa tinggal sementara di kerajaan Brunhild sampai ingatannya kembali lagi. Dan untuk memudahkannya hidup di sini, maka dia akan memberikannya sebuah nama sementara. Dan Toya pun akhirnya memberikannya nama yaitu Sakura. Lalu Toya bilang kepada gadis itu, jika Sakura itu adalah sebuah nama bunga yang memiliki warna merah muda, dan warnanya sama dengan rambut yang dia miliki. Sakura yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan menurutnya nama Sakura adalah nama yang bagus. Setelah beberapa waktu berlalu, Sakura pun mulai menjalani kehidupannya di kerajaan Brunhild. Tetapi sampai saat ini, Sakura belum mendapatkan ingatannya kembali. Bahkan ketika Toya memberikan kalung milik Sakura, Sakura malah menjadi sangat bingung. Karena dia tidak ingat apakah kalung itu miliknya atau bukan. Tetapi dia tetap menerimanya. Dan di sini Toya pun lalu berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk memaksakan Sakura untuk bisa mengingat kembali semua ingatannya. Dan Toya yakin jika suatu saat nanti Sakura akan bisa mendapatkan ingatannya kembali. Dan setelah fisiknya pulih, Sakura pun mulai berjalan-jalan untuk melihat keadaan kerajaan Brunhild. Lalu Toya menugaskan Sango dan juga Kokuyo untuk menjadi pengawal bagi Sakura agar dia tetap aman. Sedangkan Toya saat ini, dia sangat sibuk menanam pohon Sakura yang telah dia dapatkan dari Isen. Dan alasan Toya melakukan hal ini adalah agar Sakura bisa mengingat kembali ingatannya, karena dia menemukan Sakura di wilayah Isen.
Setelah Toya selesai menanam pohon sakura, dia pun langsung kembali ke kastil Brunhild untuk mendengarkan laporan harian dari Tsubaki. Lalu Tsubaki bilang kepada Toya bahwa hubungan kerajaan Hilnea dan juga kerajaan Palov saat ini sudah membaik. Bahkan kemungkinan tidak akan terjadi peperangan antara keduanya. Dan perlu diketahui, setiap pasukan mata-mata dari kerajaan Brunhild, mereka semua telah tersebar ke setiap negara untuk melakukan pengamatan di setiap situasi dan melaporkannya kepada Toya. Dan setelah itu, Tsubaki pun dengan serius memberitahu Toya. Tsubaki bilang bahwa ada informasi yang sangat mendesak dari wilayah Isen. Dan informasi itu mengatakan jika saat ini Isen sedang mengalami kekacauan. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat khawatir. Lalu Tsubaki menjelaskan kepada Toya. Tsubaki bilang bahwa wilayah Isen saat ini dikuasai oleh 9 klan utama, yaitu klan Date, Uesegi, Tokugawa, Takeda, Oda, Hashiba, Chosokabe, Mouri, dan juga Shimazu. Lalu kemudian, klan Hashiba bergabung dengan klan Oda. Bahkan setelah itu, klan Oda juga telah membentuk hubungan baik dengan klan Tokugawa. Sehingga klan Oda bertambah kuat dan akhirnya menyebabkan banyak kekacauan dan juga peperangan. Tetapi Toya yang telah mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat penasaran. Toya penasaran apakah hasil dari perseteruan mereka ini akan sama dengan yang terjadi di Jepang. Karena di Jepang nantinya, klan Tokugawa akan merebut kekuasaan dari klan Oda setelah klan Oda dikhianati dan juga dihancurkan. Dan Toya pun akhirnya beranggapan bahwa kemungkinan besar sejarah Isen dan juga sejarah Jepang akan mengalami hal yang sama. Lalu setelah itu, Toya pun mulai sedikit merasa khawatir dengan keadaan yang terjadi di Isen. Karena mertuanya yaitu keluarga Yae tinggal di sana. Dan jika nantinya keadaan semakin memburuk, maka dia akan membawa keluarga Yae untuk mengungsi di kerajaan Brunhild. Dan laporan pun akhirnya selesai.